Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa kalau pada siang hari ini kami kembali boleh dikumpulkan bersatu dalam ibadah online PDMNC Center Tuhan. Bapa, kami mau memuji, menyembah-Mu, juga kami akan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Supit. Biar urapan-Mu turun, biar isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, biar hati kami boleh terus melekat kepada-Mu Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, biar kami boleh menerimanya dan kami boleh menjadi berkat, bahkan menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain di sekeliling kami. Berkati Tuhan ibadah kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian. Silakan untuk operator untuk menjalankan pujian. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku,
Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, anak yang terkasih, Bapak Pendeta Abraham Supit. Silakan untuk Bapak Supit dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak. Kami tidak hentinya bersyukur dan terima kasih Bapak atas segala kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah berkat Tuhan. Kalau saat ini pada siang kesempatan yang indah ini Tuhan izinkan hamba-Mu Tuhan dapat menjadi saluran berkat melalui Live MNC Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pimpinan, staf, dan seluruh jajaran yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam MNC sini, Bapak Live MNC, bahkan segala permisa di mana mereka berada, Engkau yang menyertai, Engkau yang memanggil, Engkau yang mengumpulkan kami semua di tempat ini, tanpa kecuali Bapak. Biar berkat-Mu mengalir dengan khairan luar biasa ajaib. Kami telah diberkati melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dengan sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang memakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Amin. Shalom, saya bersyukur dan terima kasih kembali pada kesempatan yang indah saat ini. Saya dapat berjumpa dengan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, Live MNC, dan seluruh staf yang ada. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini, dan tidak lain tidak bukan saya percaya, bila sekemuliaan hormat pujian kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sebagai Pastor Abraham Kondrat Supit, yang Tuhan panggil, pilih, tetapkan secara khusus untuk melayani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan titipkan melalui pelayanan GBI Victorious Family Ministry yang ditabiskan 15 Maret 1992. Jadi berjalan 31 tahun dalam pengembangan yang Tuhan titipkan. Saya tetap eksis, saya tetap dalam kesehatan yang Tuhan pelihara, jaga dengan baik dalam segala keberadaan dan kekurangannya. Bahkan saat ini dalam usia yang berjalan 76 tahun, oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, saya tetap dapat lakukan, kerjakan apapun yang saya mau lakukan, kerjakan, tapi semua goalnya tidak lain, tidak bukan Kolose 3 ayat 23, biarlah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan, kerjakan, saya percaya juga teman-teman Live MNC saat ini, dan juga mungkin para pemirsa dalam keberadaan kekasih Tuhan dimanapun yang mengikuti saat ini, dalam masalah persoalan turbulan apapun juga, firman Tuhan berkata Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan berat datang kepadaku. Dan saat ini kami percaya, kami datang Tuhan melalui acara saat ini. Karena Engkau berfirman, Engkau akan berikan kelegaan, Engkau akan berikan kelepasan, Engkau akan berikan pengharapan, Engkau akan berikan penghiburan, dan Engkau akan berikan kekuatan. Dan memateraikan saat ini dalam nama Yesus. Biarlah ini tergenapkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Itulah iman percaya hamba-Mu Bapa. Dan sebagaimana yang diizinkan saat ini, diberikan tema Finishing Well, dan biarlah apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, tidak sekedar hanya melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, rindukan, sekedar kesenangan kita. Tapi selalu kita kembali berpikir, apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan anak kekasih Tuhan, yang Tuhan telah tebus, di mana firman Tuhan kata Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Dan upah dosa Roma 6 ayat 23 adalah maut. Dan Tuhan tidak inginkan kita terpisah untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Dia inginkan kita kembali berkumpul, maka Dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia yang kita peringati melalui Jumat ibadah, Jumat Agung kemarin. Di situ Tuhan berkata, sudah selesai. Karena diselesaikan melalui karya salib Kristus. Itulah digenapkan Filipi 2 ayat 8 dalam ketaatan kesetiaan. Dia mati bagi saudara saya di kayu salib. Untuk mengenapkan Galatia 3 ayat 13. Menebus kutuk hukum Taurat saudara saya, dosa saudara saya. Saat ini dia berkata sudah selesai. Dan kalau dia telah selesaikan, kita tidak perlu ada keraguan, kita tidak perlu ada kekhawatiran. Sebab Roma 8 ayat 1 tidak ada penghukuman lagi bagi kita sebagai orang percaya. Karena Yesus telah menyelesaikan apapun dosa kita. Mungkin iblis sedang menuduh saat ini, ya, engkau tidak layak, engkau tidak pantas, engkau tidak berkenan. Ya, betul. Sebelum kita berjumpa dengan Yesus. Tapi waktu kita sudah berjumpa dan jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, yakini, imani, percaya. Firman Tuhan kata, Yesaya 1 ayat 18b, dosa kita merah seperti kremisi, Dia telah putihkan seperti salju. Merah seperti kesumba, Dia telah putihkan seperti
bulu domba, dan anak-anak kekasih Tuhan setiap pemirsa dimanapun Anda berada. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa, tidak hidup dalam keadaan yang biasa-biasa, sebab Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, yang Tuhan dambakan, rindukan, digenapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana berfirman Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai setiap pemirsa live channel MNC saat ini, yang Tuhan rencanakan, bukan kegagalan, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, jangan sekedar mengerjakan dengan sekedar lakukan begitu saja, tapi dengan seoptimal mungkin kita lakukan, kerjakan, kita perbuat karena kita lakukan, kerjakan itu semata-mata hanya untuk Kristus Yesus. Itu yang harus kita lakukan, kerjakan. Goalnya hanya untuk Dia. Dan apa yang kita lakukan, kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 58b, jeripaya kita tidak sia-sia. Dan kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman yang Tuhan titipkan dan percayakan. Kita lakukan, kerjakan, perbuat apapun yang Tuhan titipkan dan percayakan, sampai pada akhirnya, sampai pada goal yang Tuhan inginkan, sampai pada targetnya. Kapan itu? Waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan. Jadi waktu kita ada di dunia, selamat Tuhan titipkan dan percayakan, kita lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetap memandang dan melihat pada Tuhan. Tantangan ada, masalah ada, persoalan ada, pergumulan ada. Tapi bersama Kristus, kata firman Tuhan, bersama Allah kita cakap mampu melakukan segala perkara. Bersama dengan Dia kita cakap mampu melakukan perkara-perkara yang sebesar apapun juga. Karena Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara saya. Dan firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bukan kemarin, bukan nanti. Tapi saat ini kita tahu Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentunya terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan itu yang saya lakukan, kerjakan. Komitmen saya, kalau Tuhan titipkan dan percayakan, saya telah diselamatkan, saya terus berkarya dalam segala kekurangan, dalam keterbatasan. Sampai kapan? Sampai Tuhan izinkan saya masih bernafas ada di dunia. Berapapun usia itu hanya berbicara angka. Tapi tergantung hati kita, tergantung iman kita. Kalau Tuhan ada bersama kita, maka tidak ada perkara mustahil. Karena firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 18, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Ia akan memberikan kekuatan bagi setiap permisa dimanapun Anda berada. Tuhan yang ada bersama saudara saya. Tuhan yang menyertai saudara saya. Tuhan yang akan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentunya terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan, kata Ayub, tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2b. Yang gagal bukan Tuhan, tapi kita yang keluar dari konteks, dari panggilan, dari kehendak, dari rancangan Tuhan. Tapi kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan menjadi dasar dari segala kehidupan kita. Alkitab berkata Mazmur 119 ayat 105, biarlah firman menjadi pelita dan terang jalan kehidupan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita terus merenungkan dan menghayati firman Tuhan, kata Yosua 1 ayat 8. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya setiap perjalanan kehidupan kekasih Tuhan, kemanapun Anda melangkah, kemanapun Anda pergi, yakini, imani, percaya. Alkitab berkata, perjalanan Anda dan saya akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam Alkitab. Yang kita telah baca, kita renungkan, kita hayati. Dan tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan goalnya, akhirnya, Alkitab berkata, kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Yang berhasil, orang dunia banyak berhasil. Tapi keberuntungan tidak menjadi bagian mereka. Bahkan mereka akhirnya ada di belakang terali besi. Mereka berurusan dengan hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak, nama Tuhan tidak permuliakan. Tapi setiap anak Tuhan yang tentu merenungkan, menghayati, dan aplikasikan firman Tuhan siang dan malam dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka akan berhasil dan beruntung menjadi bagian kehidupan kekasih Tuhan. Saya dulu sebelum berjumpa dengan Yesus, saya teringat sebagai orang Kristen yang telah menjadikan Yesus Kristus mestinya menjadi bagian dalam kehidupan. Lahir sebagai orang Kristen, tapi hidup tidak berkenan, hidup tidak layak, hidup tidak pantas. Dan itu yang saya lakukan, kerjakan sepanjang perjalanan kehidupan saya saat itu. Tapi akhirnya saya sebagai seorang businessman
saya sempat saat itu berurusan dengan aparat keamanan dan sempat istilahnya dinusa kembangkan kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Semua safe house di Jakarta saya sudah mampir karena saya tahanan subversif ekonomi. Saat itu dalam pengadilan, ya saat itu secara berlapis 20 tahun pidana subversif saat itu. 18 tahun saat itu pidana, 15 tahun pidana ekonomi, pidana korupsi, 6 tahun pidana ekonomi. Jadi kalau tuntutan itu kurang lebih 41 tahun. Tapi puji Tuhan saya saat itu dapat bebas murni fresh track, tetapi saya sudah sempat menjalani sebagai seorang tahanan, bukan seorang hukuman, yaitu hampir 4 tahun. Ya, di Nusa Kambangan 3 tahun 8 bulan. Baru masuk ke Jakarta, baru disidangkan, tapi sebelumnya keliling dahulu di beberapa safe house yang ada di Jakarta. Itu perjalanan kehidupan saya. Saya belum bertobat, tapi waktu Tuhan sudah sempat memberkati kembali, saya tidak bertobat, tapi pada waktu saya saat itu bertobat, sekali saya berbalik dari kesalahan, kejahatan, dosa saya tanggalkan hidup saya yang lama, yang dikatakan 205 ayat 17. Jika Kristus hidup dalam kehidupanku, maka aku diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Saat itu, namanya orang Kristen, tapi tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan menyalibkan Kristus dalam banyak hal, dalam banyak masalah, banyak persoalan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi dan mencintai setiap orang mau balik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, asal kita berbalik mengaku kepada Yesus, Dia akan ampuni, kuduskan, sucikan, layakkan kita. Dan Tuhan kembali akan mempromosi kehidupan, dan Tuhan memanggil saya untuk saat itu masuk dalam ladang pelayanan Tuhan. Dan sampai hari ini, dalam pengembalaan yang Tuhan titipkan berjalan 31 tahun, oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, saya sebenarnya tidak layak, tidak pantas, tidak ada dasar apapun juga untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya waktu siap untuk panggilan Tuhan dan melayani dalam seluruh keberadaan, dalam seluruh keterbatasan. Tapi Tuhan menyertai. Dari waktu lepas waktu, omongan memang banyak, bahkan banyak tekanan, banyak hal-hal yang intimidasi, tapi saya tetap fokus dan memandang kepada Tuhan dalam penuh keterbatasan. Tapi sampai hari ini, Tuhan izinkan saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa ada bersama kehendak dan rencana Tuhan, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh terus ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang kita manifestasi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya bisa melihat saat ini bagaimana apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan rumah tangga saya, dalam perjalanan kehidupan, masalah, persoalan kehidupan, saya bisa melihat anak-anak, mantu, cucu, saat ini ada dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Hanya kenapa? Kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Jadi sekali lagi bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah mau menjadi orang yang tertuduh, sebab iblis selalu menuduh kita, tapi Tuhan menjadi pembela kita. Roma 8 ayat 34c, Dia yang saat ini telah datang menjadi manusia, mati bagi kita manusia yang berdosa saat itu di kayu salib, tapi Dia juga telah bangkit. Dalam kuasa kebangkitan kita mati bersama Yesus. Dengan iman kita masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Dia telah naik ke surga, Roma 8 ayat 34c, untuk menjadi setiap pembela kekasih-kasih Tuhan. Dia Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Dan Dia yang menjadi perantara atas setiap doa saya yang penuh dengan keterbatasan, Roma 8 ayat 26. Dia Yesus. Dan Dia juga menjadi pendoa syafaat saya. Tuhan yang terus mendoakan setiap kekasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Apapun yang kita lakukan, kerjakan. Tuhan tidak membuat Anda dan saya gagal, karena firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah kita yang mengandalkan, berharap, bersandar pada, dan percaya pada Tuhan. Ada kegagalan, kita jangan melihat kegagalan, kita bangkit kembali, berjalan bersama Yesus untuk meraih suatu kemenangan. Dan Dia selalu tangannya terulur untuk menolong, menopang saudara saya. Bahkan dalam kelemahan, dalam masalah persoalan, Tuhan berfirman Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku, maka Dia akan menolong saudara saya
supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kekasih-kasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, dan bersandar pada Tuhan. Sehingga akibatnya, Yeremia 17 ayat 8, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya akan merambat dalam-dalam. Dan Tuhan inginkan waktu kita diutus, kita saat ini diutus dimanapun kita berkarya, dalam komunitas dimanapun kita berada, Tuhan inginkan melalui hidup kita, nama Kristus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Dan akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kerajaan surga. Melalui apa? Bukan sekedar hanya melalui mimbar, bukan hanya sekedar melalui pelayanan kita, tapi kita menjadi kitab suratan yang terbuka. 2 Korintus 2 ayat 2 dan 3. Orang akan melihat hidup kita yang dahulu, tapi mereka melihat ada perubahan yang sangat amat signifikan. Jadi kita bukan melihat hidup kita yang dahulu, tapi hidup kita yang kita jalani saat ini. Sampai pada titik yang terakhir, yang Tuhan dambakan, rindukan, kita tetap konsisten, kita tetap berjalan bersama Yesus, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebab bagi Dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Tapi bagi saya, bagi kita semua orang percaya, firman Tuhan kan Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita percaya Yesus, kita yakini, kita berjalan, tetapi tetap ada dalam kebenaran. Kita harus bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu, Matius 5 ayat 37b, Alkitab berkata, datangnya dari si jahat. Jadi, untuk kita menjadi saksi Kristus, ucapan, perkataan, sikap, kehidupan, perilaku kita, sungguh-sungguhkah Kristus nyata dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kendaki, inginkan. Tuhan tidak melarang kita punya rancangan rencana apapun juga. Tapi Alkitab berkata, Amsal 16 ayat 3, bawalah segala perbuatanmu kepadaku, dan terlaksanalah segala rencana saudara saya, sebab bukan menjadi rencana saudara saya lagi. Kita bawa kepada Tuhan, dan Dia sudah proof saat itu, kita langsung eksekusi saat itu. Dan bersama Kristus, akhirnya akan menjadikan sesuatu keberhasilan, keberuntungan, menjadi bagian anak-anak Tuhan. Dan tentunya kembali nama Tuhan dipermuliakan. Bukan karena kesuksesan kita, bukan karena keberhasilan kita, tapi Tuhan izinkan kesuksesan, keberhasilan, apapun yang Anda dan saya dapat dalam usaha, bisnis, pekerjaan, orang akan melihat Kristus dipermuliakan melalui apapun juga. Dan itu harus merupakan satu dasar dari apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat. Dan saya waktu saat itu sudah berikan komitmen yang saya katakan, waktu saya menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saya tanggalkan hidup saya yang lama, dan saya memang itulah panggilan saya. Ya, saya tidak berbalik melihat lagi, tetap fokus, dan saya memang saat itu seluruh kehidupan saya hanya mengandalkan, berharap, dan bersandar pada Tuhan. Jadi bukan dari pelayanan, bukan dari apapun juga, sekalipun firman Tuhan berkata, hamba Tuhan hidup karena pelayanan, oleh karena pelayanan pemberitaan firman Tuhan, dan sebagainya. Tapi saya waktu itu, karena saya belum mengerti, saya berdoa dan minta pada Tuhan. Saya hanya minta saat itu, hanya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara dan menjaga hidupku, keluargaku, masa depanku, pelayananku. Dan ternyata Tuhan ada yang memberikan pengecualian. Dan saat itu saya menjadi bagian dari pengecualian Tuhan. Dan sampai detik hari ini, saya bisa melayani tidak karena apapun yang ada dalam kehidupanku. Secara intelektual, pengalaman apapun juga, ya, edukasi dalam pelayanan apapun juga, tidak, hanya betul-betul hanya karena Tuhan. Dan ini yang saya mau sampaikan, ini yang saya sharingkan, dan saya menjalani sampai pada titik terakhir. Kapan? Sampai pada waktu saya berjumpa muka dengan muka. Dan itulah penilaian selama kita di dunia, tetap kita lakukan. Kerjakan, jangan berpikir saya sudah usia, lanjut, dan sebagainya. Saya selalu katakan pada teman-teman sepelayanan, usia itu hanya titipan, hanya angka. Tapi kalau kita mau tetap berkarya, Tuhan yang ada bagi kita. Tuhan yang tidak membatasi umur, tidak membatasi ruang dan waktu. Saat itu kita dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Asal kita tahu yang kita lakukan, kerjakan, perbuat. Semua itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, inginkan. Maka firman Tuhan katakan, minta maka kita diberi, cari maka kita mendapat, ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Kita minta sungguh-sungguh melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui apapun yang kita lakukan, kerjakan, untuk keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian
Dan Tuhan akan izinkan, tapi tidak terjadi begitu. Harus dengan suatu upaya, usaha mencari dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu tertentu juga berdoa. Sehingga sampai hari ini, kami gereja yang Tuhan titipkan saat ini, kami tetap adakan, yaitu doa puasa Ester, yang sudah berjalan saat ini 30 tahun. Hanya sempat saat itu berhalangan karena masa pandemi COVID-19. Tapi beberapa bulan terakhir ini sudah 2 bulan, kami terus melakukan terus, dan sampai hari ini itu terus berjalan. Baru saja. Nah, itu, karena itu komitmen. Jadi bukan hanya sekedar kita lakukan. Dan dalam penuh keterbatasan, dalam penuh kekurangan, kita lakukan, kita kerjakan. Doa puasa itu terbuka untuk seluruh interdenominasi, dan saat ini saya melihat memang lumayan, ya enggak sampai ribuan, tapi ratusan orang tetap setiap bulan itu tetap masih hadir sejak mulai dibuka. Saat ini kami sudah jalan 2 bulan kemarin ini, terus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai waktu yang Tuhan izinkan. Dan saya selalu berdoa sampai Tuhan izinkan pelayanan ini tetap ada, saya mau tetap eksis. Saya mau tetap lakukan, kerjakan. Jadi sampai kapan finishing well itu, sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Tapi selama kita ada di dunia, kita harus tetap berkarya, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik, dan goalnya tadi Kolose 3:23. Tetap bukan karena manusia, bukan karena motivasi apapun juga, tapi adakah nama Tuhan dipermuliakan. Adakah nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kita lakukan, melalui kedua tangan kita, melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Dan kalau itu, saya yakini, imani, percaya. Pada akhirnya, bukannya nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Sebab waktunya sudah terlalu amat singkat, dia sudah sangat amat dekat, dia segera akan datang. Dan saya berdoa, saya imani, percaya, kita setiap orang percaya buat 1 Tesalonika 4 ayat 16, malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan. Kita akan melihat mereka yang terlebih dahulu mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan kita sedang memandang melihat. Dan saat ini saya imani, percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang konsisten bersama Tuhan dalam kehendak keinginan Tuhan, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan, supaya digenapkan Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga padaku, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 2, sebab dia telah pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kekasih-kasih Tuhan yang tetap melakukan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan titipkan di dunia ini untuk menjadi saksi Kristus. Ini yang Tuhan rencanakan kita. Sampai hari ini kita hidup diselamatkan untuk kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui hidup kita. Dan dia sedang menyiapkan Yohanes 14 ayat 2, rumah yang terindah bagi kita. Dan segera dia akan datang, Yohanes 14 ayat 3. Dia akan datang di awan-awan kemuliaan, dan Anda dan saya yang percaya, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus, berjumpa muka dengan muka, supaya di mana dia berada, kita berada bersama dengan dia di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Selesaikan tugas tanggung jawab sampai berjumpa muka dengan Tuhan. Sekali lagi, saya bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah melalui live channel MNC. Kita diberkati, saya diberkati, dapat menjadi saluran berkat di tempat ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Mungkin Bapak Pendeta bisa menutup dalam doa. Baik, kami bersyukur dan terima kasih Bapak, biarlah setiap firman yang Kau izinkan keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu. Sebagaimana Engkau mengutus Musa, Keluaran 4 ayat 12, Engkau berfirman, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau, dan engkau akan berkata-kata melalui engkau. Apapun yang Tuhan titipkan, firman Tuhan yang keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau genapkan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesaya 55 ayat 11, Tuhan, firman Tuhan akan benar-benar termatre, dan apa yang Kau rencanakan akan digenapkan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan berkati setiap permisa dimanapun mereka berada, seluruh jajaran dalam kepimpinan Live MNC Tuhan diberkati dengan heran, dan seluruh yang mengambil bagian Tuhan di dalam tugas tanggung jawab melalui MNC Tuhan, Engkau berkati dengan heran luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Supit. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga besar.
Saat ini, Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelumnya juga kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Sebelum memberikan persembahan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Supit. Tuhan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Berkati beliau, berkati keluarga besar Tuhan dimanapun, biar hanya nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui kehidupannya, melalui kehidupan keluarganya. Juga Tuhan, setiap kami juga yang mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati setiap kami yang memberi, berkati juga teman-teman kami yang belum sempat memberi Tuhan, biar setiap keuangannya ini, biar untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan dipakai Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu terkasih. Itu ada scan QRIS, Bapak Ibu boleh men-scan-nya dan memberikan persembahannya. Kita akan menunggu beberapa saat. Oke. Sambil QRIS-nya tetap dijalankan, mungkin ada info pengumuman dari Persekutuan Doa MNC. Oke, untuk PDMNC Center ini ada sosial media yang Bapak Ibu mungkin boleh dapat follow di Instagramnya PD_MNC Center, huruf kecil semua. Juga ada YouTube-nya kita di Persekutuan Doa MNC Center. Bapak Ibu boleh subscribe, juga kalau ada videonya boleh di like, juga boleh di komen. Berikutnya. Oke, di sini ada laporan kas kita untuk Persekutuan Doa PDMNC Center tanggal 20 Mei. Saldo kita saat ini adalah 3,7 juta. Juga untuk saldo kas diakonia itu ada 1,3 juta. Untuk Bapak Ibu mungkin yang tergerak hatinya untuk memberikan diakonia, bisa menghubungi juga ada PIC Ibu Winda dan Bapak Ruben, nomor tertera di layar. Untuk MNC Bank kita itu atas nama Ibu Jessica, QQ, Bu Sri Windia Sari Agustin atau Ibu Winda. Berikutnya. Oke, kita akan menutup ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat, akan dibawakan oleh Bapak Stephen Rajaratnam, dan akan doa berkat oleh Bapak Pendeta Supit. Silakan Bapak Stephen. Shalom everybody. Thank you, Pastor Abraham Kondak Supit. Your life and testimony is an inspiration to us. We are so blessed to have you with us. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace in our life, oh Lord Jesus, that even in our place of work, we can praise you, we can honor you, we can worship you. Thank you, Lord. We thank you for the team today, and we hear your word, Lord, that we must finish well, that if we are faithful. So we pray, Lord, that your words will sink into our hearts, that we may live according to your will and to seek your purpose in our life, O Lord. Thank you, Lord, for each and everyone who has taken time to join in this, to honor you in a place of work. We thank you for your grace, O Lord, for each and everyone. I pray a blessing, O Lord. Father, we also pray for Executive Chairman, MNC Group. We pray, Lord, you bless Bapak Haritano Sudibyo. I thank you, Lord, for until today, your grace is with him. And Lord, your grace is always sufficient. I pray, Lord, that your anointing will continue to grow in Pak Haritano. I pray, Lord, your wisdom. Thank you, Lord, during these 2 years of difficult time, you have given him wisdom, and we have been blessed, oh Lord. We have moved forward, and thank you, Lord, for all the projects that he is able to initiate.
I pray, Lord, your grace and anointing will be upon him in health and in wisdom too, Lord. Father, we also pray for Bu Liliana. I pray, Lord, thank you, Lord, she's a God-fearing woman. I pray, Lord, your grace for her and good health and blessing upon her, Lord Jesus. Also bless Bu Jessica and the whole family, Lord. I pray your grace upon them, because this one family is a blessing to so many family, Lord, because you have appointed them. So I pray, thank you and praise you, Lord. We also pray for all of MNC BOD, Lord, too many names to mention. We pray, Lord, your grace upon each and everyone who makes decision in this MNC group, Lord. I pray your anointing and grace upon them, that whatever decisions they make, oh Lord, will be a blessing for the people of Indonesia. And Lord, I pray, Lord Jesus, your grace will be upon them. Father, we also pray, Lord Jesus, pray for PDMNC Center. We pray for PDKK and POVI, Lord, in all the places where we have raised an altar to you to honor you, Lord. I pray, Lord, that blessing will flow through to the people who are working in MNC group, Lord. Thank you, Lord Jesus. Every unit and every service that we provide, Lord Jesus, will be a blessing to the people of Indonesia, whether it is media, whether it is entertainment, whether it is financial, I pray, or banking services, or any all the traditional business that we are doing, Lord, will be a blessing for the people of Indonesia. Thank you, Lord Jesus. We also pray, Lord, for every employee in MNC Group. I pray, Lord Jesus, your grace upon them. If anyone be sick, Lord, I pray healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. We also pray, Lord, for Indonesia, our President, Bapak Jokowi, and Vice President Maruf Amin, and everyone, Lord, in the government, ministers, Bupati, Wali Kota, and governors, and also the representatives. I pray a blessing and grace upon them. Thank you, Lord, for the peace that we enjoy economically and also religiously. I thank you, Lord. We also thank you, Lord, for this week. The decision has been made to no longer use the mask. So I thank you, Lord Jesus, for your grace upon this nation, O Lord. I pray there will be continued blessing, harmony, and unity among all the tribes and people of Indonesia. Thank you, Lord. We also pray for Jakarta, Lord. Bless our governor, Bapak Anies Baswedan, and also all the residents of this capital city. I pray, Lord, for continued peace, and also, Lord, pray that the traffic jam has come back. So I pray, Lord, the infrastructure will continue to improve so that we will have less time on the road, Lord. Thank you and praise you, Lord, for your grace upon each and everyone in this place. Thank you and praise you in Jesus' name. Pastor Abraham, say grace, tutup. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kembalilah masing-masing dalam seluruh kegiatan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan heran luar biasa ajaib. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur dan memberkati kekasih-kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Thank you, Pastor. Thank you, Tina. Thank you, Bapak Raja Ratnam, juga Bapak Ibu sekalian. Thank you. Yes. Para BOD. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Yes. Tina. Terima kasih, Pastor Ivan. God bless. Yes. Thank you, Sister Glenna. Happy birthday. You have a great day today. God bless you, Pastor. Wow, you see, you're getting younger and younger. No. Bro Benson, good to see you. Long time no see. Thank you so much. Yeah. Okay, see you. Bye-bye. Yes. Bye. Yes, Pastor, you are inspiration. You are 76 and you look so handsome and young. Terima kasih juga untuk Bapak Bambang yang sudah hadir. Yeah. God bless. Have a great weekend, all of you. God bless. Pak Bambang, God bless you. Terima kasih, Pastor Steven semua. Yes. God bless. Yes.